warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak ibu? Baik, Bu. Luar biasa. Ya, hari ini kita akan belajar. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Ya, Lois. Ya, Dea, Hadir, Bu. Revan, Hadir, Bu. Andri, Hadir, Bu. Mei. Hadir. Ya, berarti anak-anak ibu di kelompok ini di kelas 4 hadir semuanya ya. Dan tidak ada yang absen. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, agar belajar kita selalu dilindungi Tuhan, kita harus berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa ini anak-anak ibu yang hebat yang mau pimpin dalam doa? Siapa? Lois. Ya, silakan nak. Sini. Ya. Ya. Dengarkan yang Lois. Ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, amin. Ya, terima kasih Lois. Pintarnya berani dia mimpin doa. Nah, anak-anak ibu ini adalah penerus bangsa. Ya enggak? Iya, kita yang akan meneruskan pahlawan-pahlawan kita yang sudah berjuang untuk kemajuan dan kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk memupuk rasa nasional kita, rasa cinta kita kepada tanah air kita Indonesia, kita akan bernyanyi terlebih dahulu, bernyanyi lagu nasional. Nah, siapa? Tadi udah Luis. Sekarang siapa yang berani lagi anak ibu yang hebat mau memimpin lagu? Oke, Andri ya. Sini dulu nak. Semuanya anak-anak, kita bangkit berdiri. Sudah siap? Ya. Siap ya? Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Hebat anak ibu. Nah,
materi atau pelajaran yang kemarin. Kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Tanaman. Oh, pintar Revan. Hebat ya. Tanaman atau manfaat tanaman. Oh, obat. Nah, siapa yang di rumah punya tanaman obat? Siapa yang di rumah punya tanaman obat? Andriada? Tidak. Tidak ada yang punya tanaman obat. Tanaman obat ada jahe, ada kunyit. Nah, itu bisa untuk menjadi tanaman obat. Nah, baik anak-anak, pagi ini kita akan belajar tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3 ayo cintai lingkungan, pembelajaran 4. Hari ini kita mau belajar tentang dampak kita tidak menjaga lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan menganalisis dampak dari melalaikan kewajiban menjaga lingkungan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan menyajikan hasil analisis tadi. Analisis dampak melalaikan kewajiban menjaga lingkungan. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan wawancara. Wawancara dengan teman kelompok guna menganalisis kesadaran masyarakat, baik atau belum baik di dalam menjaga lingkungan di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajaran kita adalah membuat laporan dari hasil wawancara. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Lalu, apa manfaatnya? Manfaat pembelajaran hari ini, kita yang pertama, kita akan mengetahui dampak dari melalaikan kewajiban menjaga lingkungan, ya. Yang kedua, kita atau kalian nanti akan mampu menyajikan hasil analisis. Analisis apa? Dampak dari melalaikan kewajiban menjaga lingkungan. Yang ketiga, nanti kalian akan mampu melakukan wawancara. Yang keempat, mampu membuat laporan hasil wawancara. Ya, itu adalah tujuan dan manfaat pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya Ibu bertanya dulu, apa saja yang sudah kalian lakukan di rumah atau di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah yang sudah kalian lakukan untuk menjaga lingkungan? Ayo, apa yang sudah kalian lakukan? Apa, Revan? Membersihkan selokan. Wih, hebat ya, dia. Oh, mau nyapu rumah. Disuruh mama atau dengan inisiatif sendiri? Disuruh mama. Apalagi? Membuang sampah pada tempatnya. Pintar, Andri. Apalagi yang sudah kalian lakukan? Membersihkan kamar. Pintar, iya. Ya, banyak sekali hal-hal yang sudah kalian lakukan ya untuk menjaga lingkungan. Itu sangat hebat. Kita kasih dulu tepuk tangan untuk kita yang sudah bisa menjaga lingkungan, ya. Nah, kalau lingkungan kita bersih, ya, kita nanti akan apa? Kalau lingkungan kita bersih, kita menjadi apa? Sehat. Ya, menjadi sehat. Terus kita juga tinggalnya nyaman. Nah, berarti perbuatan atau tindakan yang sudah kalian lakukan itu harus terus dilakukan.
harus terus Lakukan. ya, harus terus dilakukan dan ditingkatkan. Kita peduli untuk menjaga lingkungan. Nah, sebelum nanti anak-anak ibu mengerjakan LKPD, ada beberapa hal yang akan ibu sampaikan. Yang pertama tadi apa? Tentang lingkungan. Siapa yang tahu lingkungan itu apa? Lingkungan itu apa, anak-anak? Lingkungan apa? Tempat tinggal yang beraktivitas. Iya, lingkungan adalah tempat kita tinggal, di mana kita beraktivitas, ya. Di situ tentu bukan hanya manusia saja, ya. Ada juga Bahan. ada juga Hewan. hewan. Nah, kalau lingkungannya bersih, rapi, asri, sehat, tentu kita akan nyaman. Kita juga betah tinggal di lingkungan itu. Kalau misalnya sebaliknya lingkungannya itu kotor, ya kan, gersang, tidak ada tanaman atau tidak ada pohon, maka lingkungan itu Menjadi tidak sehat. ya, lingkungan tidak menjadi sehat dan kita juga tidak akan nyaman. Nah, ya, kita sudah jelas, sudah tahu itu lingkungan. Saat ini ibu akan putarkan dulu, ya. Amati video. Upaya pelestarian lingkungan dan menjaga lingkungan selanjutnya, satu contoh tidak akan muncul dampak itu. Setiap orang wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Pelajaran keempat, Perhatikan ya. dampak tidak menjaga lingkungan. Jika kita tidak menjaga lingkungan, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Dampak tersebut antara lain kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang. Salah satu contoh tidak menjaga lingkungan adalah membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Dampaknya ketika hujan datang akan terjadi banjir. Sedangkan dampak banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur dan sampah berserakan saat banjir surut. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan kekurangan ketersediaan air bersih. Dampak tidak menjaga lingkungan selanjutnya adalah hutan gundul. Penyebab hutan menjadi gundul adalah penebangan hutan untuk industri, perkebunan, atau pemukiman. Penyebab lainnya adalah pembakaran hutan. Dampak bagi lingkungan yaitu terjadi banjir, tanah longsor, punahnya hewan dan tumbuhan langka, serta kekeringan. Dampak bagi masyarakat yaitu tempat tinggal masyarakat menjadi kurang aman jika hewan liar masuk ke pemukiman. Masyarakat juga akan kekurangan air. Pencemaran udara kurang dapat diatasi. Jadi, untuk mencegah hutan menjadi gundul, yaitu masyarakat maupun perusahaan sebaiknya tidak merusak hutan secara besar-besaran. Dampak tidak menjaga lingkungan selanjutnya adalah tanah longsor. Penyebab terjadinya tanah longsor adalah hutan yang telah menjadi gundul dan hujan lebat dalam waktu lama. Dampak tanah longsor bagi lingkungan yaitu hewan yang berada di kawasan longsor terancam mati. Kemampuan tanah menyerap air berkurang dan rusaknya prasarana umum, contohnya jalan. Dampak tanah longsor bagi masyarakat yaitu masyarakat bisa kehilangan
sebaiknya menanam pohon dan tidak tinggal di daerah rawan longsor. Dampak tidak menjaga lingkungan selanjutnya adalah banjir. Penyebab terjadinya banjir adalah membuang sampah sembarangan, misalnya di sungai dan rusaknya kawasan hutan. Dampak bagi lingkungan yaitu hilangnya kesuburan tanah, hewan-hewan mati, rusaknya area pertanian. Dampak bagi masyarakat yaitu masyarakat bisa kehilangan tempat tinggal. Masyarakat yang tenggelam atau terseret arus banjir bisa meninggal dan kegiatan masyarakat menjadi terhambat. Jadi, untuk mencegah terjadinya banjir, yaitu masyarakat sebaiknya selalu menjaga kebersihan saluran air dan sungai serta menjaga kelestarian hutan. Pelajaran. Ya. Oke. Ya. Tadi kita sudah melihat video tentang dampak kalau kita tidak menjaga lingkungan. Nah, siapa masih ingat? Ini gambar karena apa? Banjir. Ya, karena akibat dari membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai, di selokan yang akan menyumbat sehingga terjadilah banjir. Kemudian apalagi tadi dampaknya? Selain banjir karena kita tidak menjaga lingkungan. Oh, kalau ini apa? Gambar apa? Sampah ya. Ya, dampak banjir bagi lingkungan. Lingkungan menjadi kotor, kemudian banyak lumpur, sampah berserakan dan akhirnya nanti bisa menyebabkan wabah penyakit. Iya, biasanya apa itu kalau misalnya ada banjir itu sakit apa biasanya? Ada demam, ada batuk, ada diare, ya. Selain itu apa? Nah, selain itu juga tadi sudah ya menimbulkan berbagai penyakit dan kita akan kekurangan ketersediaan air bersih. Nah, akibat yang selanjutnya kita tidak menjaga lingkungan yaitu hutan yang gundul. Ya. Pernah melihat hutan yang gundul? Belum pernah. Ya, kita masih bersyukur di Mentawai belum ada penebangan secara liar seperti gambar di sini ya. Hutan kita di sana masih asri, masih hijau. Ya, itulah salah satu cara kita melestarikan lingkungan. Kalau misalnya hutan ditebang secara liar, tentu hutan gundul yang akan mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Kemudian, nah, ini juga ya, gambar apa ini? Ya, tanah longsor. Biasanya terjadi di mana? Di bukit. Biasanya yang sudah tidak ada pohon-pohonnya. Karena apa? Tidak ada yang menopang tanah itu. Karena pohon itu salah satu fungsinya untuk menopang tanah, menyimpan air. Ya. Nah, untuk menanggulangi banjir dan bencana yang lainnya, kita apa? Yuk. Kita membuang sampah pada tempatnya. Jangan kita membuang sampah terutama di selokan atau di sungai. Ya, karena itu kebiasaan yang memang sepele ya. Memang sepele sampah satu helai sampah misalnya bungkus permen. Ya, atau sampah kita habis makan makanan ciki. Biasanya kita langsung aja buang. Kita lempar, buang sembarangan. Nah, mulai dari sekarang kita harus bekerja membuang sampah pada tempatnya. Kita tidak ingin mengalami kebanjiran kan? Ya. Ini adalah gambar kayu ya.
itu? Ya, gelondongan kayu, ya, yang dari hutan. Mereka menebang secara berlebihan sehingga hutan menjadi gundul dan terjadilah tanah longsor. Ya, sudah mengerti ya? Kita sudah paham bagaimana dampak kalau kita melalaikan kewajiban menjaga lingkungan. Nah, selain ini, untuk kita menggali informasi yang lebih lagi tentang dampak tidak menjaga lingkungan, kalian melakukan wawancara nanti ya. Kalian akan melakukan wawancara dengan teman kelompokmu. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang tahu wawancara itu apa? Wawancara apa? Wawancara itu adalah ya, wawancara itu tanya jawab ya antara narasumber dan pewawancara. Untuk apa? Untuk memperoleh informasi, memperoleh data, memperoleh keterangan. Nah, kalau yang narasumber itu apa? Ya, narasumber betul ya, Dea ya. Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau orang yang memberikan informasi yang ditanyakan oleh pewawancara. Kalau pewawancara itu apa? Wawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Iya, pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Siapanya anak-anak ibu yang sudah pernah melakukan wawancara? Belum. Kita akan belajar untuk melakukan wawancara ya. Wawancaranya tentang dampak tidak menjaga lingkungan. Nah, sekarang ini ibu bagi kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nanti kalian melakukan wawancara ya. Bisa ya. Sebelumnya ibu akan putarkan dulu karena katanya belum pernah wawancara. Kita melihat sebentar ya tentang contoh wawancara. Kita semua wajib menjaga lingkungan dimanapun. Nama saya Aurel Kiranisa Putra dari kelas 4. Hari ini saya akan mewawancarai tentang kewajiban kewajiban terhadap lingkungan yang baik. Apakah yang terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaganya dan jangan merusak. Maka apabila kita lalai, maka kewajiban kita ini akan berakibat lingkungan tidak terawat, tidak terurus. Ya, ini adalah contoh kegiatan wawancara ya tentang tidak menjaga lingkungan. Sudah bisa? Belum. Kita praktekkan? Oke? Oke. Nah, nanti kita praktekkan itu ya. Sebelumnya ibu bagikan dulu LKPD-nya, lembar kerjanya. Yang pertama, bentar ya, ibu jelaskan dulu. Yang pertama nanti adalah belajar dampak tadi ya, dampak tidak menjaga lingkungan. Itu kita belajar bidang studi PPKN. Ya, di sini nanti ada 3 gambar ya. Ada hutan gundul, ada banjir, tanah longsor. Nah, nanti kalian menganalisis, mengidentifikasi dari gambar tadi. Ada 4 aspek atau 4 pokok yang harus kalian identifikasi ya. Diisi di sini. Yang pertama, apa penyebab hal atau gambar tadi hutan gundul
itu terjadi. Di sini nanti diisi hutan gundul, banjir, dan tanah longsor. Diisi, kemudian nanti dari sudah mengidentifikasi penyebab-penyebab hutan gundul, banjir, tanah longsor, dan apa dampak bagi lingkungan dan masyarakat. Nanti kalian simpulkan di sini ya. Tulis kesimpulannya di sini. Oke, kemudian ini ibu bagi. Ya. Diisi ini dulu, nanti baru yang wawancara. Sudah? Kemudian yang kedua, setelah selesai nanti yang PPKN-nya, kita masuk yang praktek wawancara ya. Nah, nanti masing-masing kelompok kalian melakukan wawancara tentang dampak tidak menjaga lingkungan. Nanti kalian tulis hasilnya dari wawancara di kelompok tadi, apa hal atau fakta yang kalian temukan tentang kesadaran menjaga lingkungan, ya. Kalian isi. Kemudian setelah itu, dari hal-hal atau fakta yang sudah ditemukan, kalian bedakan mana hal yang sudah baik dilakukan di masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mana yang belum baik yang dilakukan di lingkungan sekitar. Setelah itu, nanti sambil kalian mengerjakan, nanti juga ibu akan memberikan penjelasan sedikit bagaimana kita membuat laporan hasil wawancara ya. Ya, berarti sekarang yang kalian kerjakan yang PPKN terlebih dahulu ya. Yang dampak tidak jaga. Yang ini ya. Ini di apa jawabannya ini? Di sini ya. Yang ini nanti ya. Ini yang ini nanti. Ini dulu. Oke. Ya. Sudah jelas? Ada yang ditanyakan dalam mengerjakan atau mengisi LKPD-nya? Ya. Apa tadi? Nih. Hutan gundul. Apa penyebab terjadi hutan gundul? Tulis di sini. Ini satu-satu dulu diisi. Apa penyebab hutan gundul itu terjadi? Tulis di sini. Terus dampak bagi lingkungan karena hutan gundul apa? Kalau dampak bagi masyarakat atau manusia ada ini. Kemudian sarannya bagaimana biar tidak terjadi hutan gundul. Tulis di sini. Nanti demikian juga banjir. Banjir apa penyebabnya? Apa akibatnya? Dan untuk lingkungan di sini, untuk manusia dan masyarakat di sini, itu saran agar tidak terjadi banjir juga dan banjir. Oke? Ibu beri waktu 5 menit. Yang di atas. Penyebabnya Ya. Sama juga kan? Bisa juga.
Lanjut. Di sini kan baru ya tanah longsor, tanah yang dari bukit itu dia penyebabnya apa? Bisa juga. Ya. Mas, apa dan perhimpunan? Akibat bagi lingkungan tangguhkan dulu ya Pak. Angger? Menjadi gas? Mana? Akibat bagi lingkungan kalau kita digunakan. Kalau hutan ada kan harusnya ada pohon. Fungsi pohon itu untuk panas. Nah, berarti kalau tidak ada pohon, itu berarti airnya tidak ada kan? Berarti kita kekurangan persediaan air. Ini akibatnya, penyebabnya apa kok bisa dibilang kenapa bisa dibilang bisa ya. Sudah selesai? Belum? Tadi yang namanya dari ini tadi gambarnya. Nah ini apa tidaknya bagi masyarakat Indonesia. Kalau tanam pohon
kalau di hutan itu biasanya fungsinya untuk apa? Berarti kalau isi hutannya gundul, ya bisa itu. Banjir apa? Banjir rumah kita terkena penyakit. Terus caranya supaya hal ini tidak terjadi. Sudah melebihi ya. Banjir tidak membusuk arah. Selesai. Kesimpulannya Apa ya? Nah, siap. Ini lagi. Apa dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan yang baik. Apa dampak dari tidak melaksanakan kewajiban lingkungan? Kalau tidak lingkungan menjadi kesadaran masyarakat dan menjaga lingkungan akan berdampak kehidupan ini. kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan akan berdampak bersama alam. Ya, sudah selesai kelompok 1, kelompok 2. Ya. Oke. Yang sudah selesai, nanti siapkan untuk wawancaranya ya. Sebelumnya, gue akan jelaskan sedikit bagaimana nanti untuk membuat laporan hasil wawancara. Nah, tunggu yang kelompok 2 selesai dulu ya. Sudah? Nih? Yang mana? Nah, sarannya apa? Biar tidak terjadi tanah longsor apa? Enggak? Biar nggak terjadi longsor di sini. Oh,
tindakan yang melakukan kewajiban tidak dalam ada sebagian warga yang enggan membersihkan lingkungan. Kesimpulannya nih, apa dampak? Ya. Apa akibatnya kalau tidak melaksanakan kewajiban? Lingkungannya gimana? Lingkungan akan apa akibatnya kalau kita kurang sadar dalam menjaga lingkungan? Itu akan merugikan. Oke, udah ya? Udah selesai? Oke. Jadi kita masuk ke wawancara. Ya, wawancara di kelompok masing-masing. Ya. Sudah siap dengan daftar pertanyaannya? Ya, oke. Sekarang kelompok 1, ini siapa yang jadi pewawancaranya? Berdua. Yang jadi narasumbernya siapa? Depan. Ya. Posisikan duduknya. Ya. Ada ke sini. Ya. Kelompok 2, siapa yang jadi pewawancaranya? Mei. Ada ke sini. Yang jadi narasumber? Indri. Oke. Ya. Ayo silakan. Silakan. Ayo Mei. Ya. Ya. Bawa saja ini. Ya. Boleh saya minta sebentar, Pak? Saya ingin bertanya tentang pendapat Bapak terkait dampak negatif yang timbul jika kita melakukan kewajiban menjaga lingkungan. Selamat pagi juga, Dik. Menurut saya kita sudah bertambah banyak terhadap lingkungan tanpa lingkungan kita tidak bisa hidup oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga lingkungan. Selamat pagi, kira-kira di kalangan saya kita sudah berlingkungan. Menurut saya tindakan yang melainkan kewajiban kita dalam menjaga lingkungan dengan masih ada warga yang membuang sampah di sungai. 2. Ada sebagian warga yang enggan membersihkan lingkungan. 3. Ada warga yang belum menanam pohon di sekitar rumah. 4. Masih ada sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. 5. Ada warga yang belum membersihkan lingkungan rumah. Tindakan yang melanggar. Apakah Bapak mewajibkan kita sendiri untuk dalam menjaga lingkungan? Ya, kami lingkungan ada warga yang senantiasa mengajak warga untuk satu membuang sampah pada tempatnya, 2 melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan
Sebelumnya warga yang belum sekali menyelesaikan sampah organik di organik. 4. Membuat bak membuang sampah. 2. Menanam pohon tanaman di sekitar rumah. Menurut Bapak, apakah ada dampak untuk masalah ini? Ya, kami ini sudah pasti nanti akan terjadi banjir, tanah longsor atau wabah penyakit banjir. Misalnya seperti jika tidak peduli pada lingkungan kita sendiri karena kita membuang sampah sembarangan. Menyelesaikan sampah organik dan saya dan kami semua di sini membuat royong kita semua untuk bertindak nyata bagi lingkungan. Jangan kita bukan untuk memberitahu lingkungan bagi hidup kita, tetapi kita tidak mau menjaga lingkungan. Yang kasih baik, terima kasih Pak. Akan saya berharap semoga ada lingkungan bersama adik kami sudah pasti. Sudah selesai kelompok 1 wawancaranya? Nah, tepuk tangan dulu kelompok 1. Ya. Kita tunggu di kelompok 2. Misalnya merupakan bukti kita tidak peduli pada lingkungan kita sendiri karena kita membuang sampah sembarangan. Bagaimana saran Bapak kepada masyarakat tentang hal ini? Saya dan kami semua di sini mendorong kita semua untuk bertindak hanya bagi lingkungan. Jangan kita hanya menuntut lingkungan untuk memberikan dukungan bagi lingkungan kita, tapi kita tidak mau menjaga lingkungan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya berharap semua masyarakat ya sama-sama. Oke, kelompok 2 juga sudah selesai. Mari kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, hebat, sudah pandai, bisa mewawancarai. Ya. Nah, setelah kalian sudah melakukan wawancara di kelompok masing-masing, nanti kita kerjakan LKPD yang kedua ya, bahasa Indonesia, di mana tadi sudah wawancara. Kita nanti akan menuliskan fakta-fakta atau hal yang sudah kalian temukan tentang masyarakat, bagaimana kesadaran masyarakat menjaga lingkungan ya. Jadi di situ nanti kalian tuliskan hal-hal yang sudah ditemukan. Nah, dari hal-hal yang sudah ditemukan tadi, kalian bedakan lagi ya, isi tabelnya. Kalian bedakan hal yang sudah baik yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kemudian yang tabel sebelahnya, kalian tulis hal yang belum baik yang dilakukan masyarakat di dalam menjaga lingkungan. Setelah itu, baru nanti kalian bikin laporannya. Sebelumnya kita lihat dulu bagaimana membuat hasil laporan wawancara. Jadi nanti yang kalian isi ya, fakta yang sudah ditemukan, kemudian dibedakan hal yang sudah baik dan belum baik. Nah, di dalam hasil laporan nanti ada juga kalian tuliskan kesimpulan hasil wawancara. Itu merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kalian lakukan. Ya, kesimpulan ditulis dengan singkat dan jelas. Ya. Kita lihat dulu. Kedasi
Ya. Laporan hasil wawancara. Ini contohnya ya. Topik wawancaranya apa? Tanggalnya kapan? Narasumbernya siapa? Wawancaranya namanya siapa? Ini contoh pertanyaan-pertanyaan wawancara. Ya. Itulah contoh membuat laporan hasil wawancara. Nah, ini formatnya ya. Formatnya. Nanti di situ ada pendahuluan. Coba buka dulu di dalam format laporan hasil wawancara. Di situ ada pendahuluan. Di sini menuliskan maksud atau pendahuluan melakukan wawancara. Kemudian ada di sini hasil wawancara, isinya tentang latar belakangnya, alasan melakukan wawancaranya apa, tujuannya apa, kemudian pokok pembahasannya tadi apa, kemudian nama yang mewawancara ini siapa, ya, kemudian narasumbernya, siapa tadi narasumbernya, tempatnya melakukan wawancara di mana, kemudian tanggal berapa melakukan wawancara, berarti tanggal hari ini ya. Kemudian nanti ditulislah hasil laporannya, menuliskan hasil wawancara apa saja tadi secara singkat, kemudian dibuat kesimpulan. Oke? Ibu beri waktu 10 menit ya, soalnya agak banyak. 10 menit. Kalian isi dulu yang tadi, yang lembar pertama tadi. Yang hal-hal atau fakta yang sudah dilakukan masyarakat tentang kesadaran menjaga lingkungan. Ya, ini dulu dikerjakan. Ya. Silakan. Masih merekam nggak? Coba tanya. Masih merekam nggak?
Tidak apa-apa jangan acara. Biar ada yang penting gak terisi. Siapa? Sang. Ini kayak kelancaran dan berdiri. Itu sampah. Gimana, Mei? Aman, bisa? Ada yang susah? Membersihkan lingkungan rumah. Enggak sama. Ini. Udah enggak kan kita saya selanjutnya. Sama-sama sudah membuat satu pada depannya. Ini ada kan misalnya ada yang masih apa yang tidak mau membersihkan. Kan ada kesadaran kan ada yang sudah sadar, ada yang belum sadar. Yang belum sadar juga begini. Jadi sudah yang ada juga masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Nah, masih ada yang membuang sampah di sungai.
ada warga yang belum menanam tetangga yang warga dibuang tidak Terus dari 10 ini kalian pisahkan mana yang hal yang sudah baik dilakukan warga, ada juga hal yang belum baik. Dari yang 10 tadi yang sudah ditulis ini saja. Nggak usah dilihat. Nah, ini dibacakan lagi, diskusikan sama temannya. Mana yang baik tulis ini, mana yang belum baik tulis ini. Maksa. Ini dari yang tadi yang sudah misalnya yang sudah disingkat-singkat aja. Yang sudah baik itu apa tadi? Nih, ini kita nah, terus potong. Disingkat-singkat aja. Ini jarak nomor 2. Apa lagi? Motoris pen. Ada warga yang malas membersihkan lingkungan. Malas membersihkan lingkungan. Ini enggak. Belum ada
Nih, ini aja kan. Belum menentukan. Mengotori lingkungan. Bukan membersihkan lingkungan. Ini dua. Membuang sampah tidak pada ada apa? Ini apa ini? Susah. Tulis hasil laporan wawancara. Apanya? Ini aja dulu. Masakan. Dampak tidak menimbulkan ini. Hasil laporan. Hasilnya pada apa yang sudah diperbaiki sebagai warna kesimpulannya lagi apa? Enggak dong.
Sebenarnya kamu tadi apa? Hasil Laporannya apa tadi? Lagi? pas kesimpulan dulu. Apa kesimpulannya dari semuanya ini? Apa kesimpulannya? Membuang sampah pada tempatnya mesti. Ini buat dijawab. Ya. Selesai kelompok 1. Kelompok 2. Kita buat hujan. Dengan narasi. Oke, sudah ya? Ya. Nah, sebelum kita membahas LKPD-nya, kita biar lebih semangat. Kita mau tepuk konsentrasi dulu, ya. Kita regangkan dulu tangan kita. Ya, sudah capek menulis. Ya, kita regangkan dulu. Oke. Kita mau tepuk konsentrasi. Kita belajar dulu ya. Misalnya kita Ibu bilang tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Mulai. Siap. Konsentrasi dimulai. Siap. Oke, diulangi ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. Oke, hebat-hebat anak ibu. Sekarang kita mau presentasi LKPD yang pertama, yaitu PPKN dari kelompok 1. Siapa yang mewakili kelompoknya membacakan ke depan? Kelompok 1. Ayo. Mana tadi yang PPKN? Nah, ini. Dibacakan dulu. Yang sudah dikerjakan tadi. Ya, ini. Ayo. Siapa? Levan. Ya. Dibacakan ini. Ya, soalnya yang ada. Betul. Yang lainnya perhatikan. Anak besar dapat bagi lingkungan membuat hutan menjadi gersang. Apa dampak bagi masyarakat jika tidak dapat air bersih? Ya. Tulis caranya supaya hal ini tidak terjadi. Tidak menebang pohon. Kedua, penyebab terjadinya banjir. Apa? Kita akan kehilangan harta benda. Ya, dampak bagi lingkungan. Membuat rumah hanyut. Rumah hanyut. Kemudian kita terkena penyakit. Dampak bagi masyarakat terkena penyakit. Tidak membuang sampah sembarangan. Sarannya tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian bencana yang ketiga, tanah longsor. Apa penyebabnya? Menebang pohon. Membuat rumah tertimbun longsor. Kehilangan
nyawa dan kehilangan harta, tidak memegang pohon. Ya. Oke, dituliskan dulu sedikit di sini. Yang ini. Ya. Sini. Tengok. Itu menegang pohon. Kira-kira lagi. Terus ini rumah terping. Kira-kira lagi. Coba kira-kira lagi. Ya, kemudian ini tadi apa ini? Kehilangan nyawa dan harta. Ini tidak memegang pohon. Kesimpulannya apa tadi? Lingkungan menjadi kotor karena tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Kemudian kesimpulan kedua, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan akan berdampak bencana. Ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu kelompok 1. Hebat. Kelompok 2, silakan. Ya, dibacakan dulu. Atau langsung saja ditulis di sini biar cepat sambil dibacakan. Yang banjir. Ya. Sambil dibaca ya, sambil tulis. Apa tadi? Penyebab banjir apa, Nak? Membuang sampah di sungai. Ya. Membuang Sampah di sungai. jangan kamu les belajar bahasa Indonesia guru tuh kemarin. Yang kedua, dampak bagi lingkungan karena banjir apa? Apa ini? Kehilangan rumah. Ya, kehilangan rumah. Bagus. Yang ketiga, dampak bagi masyarakat apa? Kehilangan keluarga. Ya, karena banyak ada juga karena banjir rumahnya apa, Nak? Hanyut. Bahkan nanti orang yang tinggal di rumah itu juga ikut hanyut, keluarga kita. Ya. Nah, kemudian saran agar tidak terjadi banjir yaitu tidak membuang sampah di ya. Ya. Kemudian yang ini, kesimpulan. Apa kesimpulannya, Nak? Dampak tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Berarti lingkungan tidak bersih. Lingkungan tidak bersih. Ya. Kemudian
kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan akan berdampak merugikan kita. Ya. Apa kerugian kita? Kalau kita tidak menjaga lingkungan, kerugiannya akan mengalami bencana. Ya. Ya, lingkungan ya berpenyakit. Bagus. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Hebat-hebat anak ibu ya. Sudah jelas ya dari kita mengidentifikasi atau menganalisis dampak tidak menjaga lingkungan. Ya, akan terjadi bencana, akan timbul wabah penyakit, apalagi akan terkena musibah. ya pencemaran Lingkungan. iya, lingkungan akan menjadi rusak dan pada akhirnya kalau lingkungan rusak, sumber daya alam misalnya ada airnya jadi kurang, kotor, kemudian di situ tidak ada pohon berarti udara atau oksigen jadi kurang oksigennya. Nah terus apa lagi? Kita perlu juga tumbuhan dan hewan yang untuk kita konsumsi ya. Kalau tidak ada lagi hewan, tidak ada lagi tumbuhan, dari mana kita akan mendapatkan makanan. Nah, kemudian yang tugas kedua tadi apa? Tentang wawancara ya. Kita membuat hasil atau laporan wawancara. Oke, kelompok 1 dulu dibacakan saja. Ayo maju ke depan siapa? Tadi sudah Revan ya. Gantian. Yang ini saja. Nah, ini langsung ini langsung laporannya. Siapa? Boleh gantian. Nanti dia dulu terus. Iya. Ini sama ini. Ya, yang lain mendengarkan. Ayo. Hal yang sudah baik. 1. Membersihkan lingkungan sebulan sekali. Membersihkan lingkungan. Apa lagi? 2. Memisahkan sampah organik. Memisahkan sampah organik dan anorganik. 3. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Menanam pohon. Menanam pohon. 5. Membuat bak penampung sampah. Membuat bak penampung sampah. Itu hal yang sudah baik dilakukan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Yang kemudian hal yang belum baik dilakukan. Membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai. Tidak membersihkan lingkungan. Tidak membersihkan lingkungan. Belum menanam pohon. Belum menanam pohon. Enggan membersihkan lingkungan. Enggan atau malas membersihkan lingkungan. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Oke, baik ya. Jawabannya hebat. Kemudian hasil laporan wawancaranya, gantian. Tulis lagi. Oke, silakan. Wawancara adalah dialog antara pengacara dan lingkungan. Latar belakang tugas bahasa Indonesia. Ya. Mengetahui dampak tidak menjaga lingkungan. Ya. Bahasa dampak tidak menjaga lingkungan. Ya. Nama daya dan logis. Ya. Narasumber depan. Ya. Tempat destinasi pasar. Tanggal 23 September 2021. Ya. Hasil laporannya? Laporan sebagai warga wajib menjaga lingkungan. Akibat dan Akibat tidak menjaga. menjaga lingkungan adalah akan terjadi banjir dan tanah longsor. Ya. Kesimpulannya? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah. Oke, baiklah. Terima kasih. Kita beri aplaus tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah selesai. Ya. Yang selanjutnya kelompok 2. Lagi. Ya, dibacakan dulu hal yang sudah baik dilakukan warga masyarakat dalam menjaga lingkungan apa saja? Membuang sampah pada tempat. Membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti, Memisahkan sampah. memisahkan sampah, Membangun bak penampungan sampah. membuat bak penampung sampah, Menanam pohon.
Menanam pohon. Oke. Kemudian hal yang belum baik dilakukan oleh masyarakat, buang sampah di sungai, buang sampah di sungai, tidak membersihkan kali, tidak membersihkan lingkungan. Kemudian belum menanam pohon, belum menanam pohon, tidak membuang sampah, tidak membuang sampah pada tempatnya. Kemudian malas bersihkan rumah. malas membersihkan rumah. Oke. Kemudian yang hasil laporan wawancaranya, ya, ya, Wawancara adalah dialog antara wawancara dengan hasil wawancara dan pelapor tugas bahasa Indonesia. Tujuan mengetahui dampak di lingkungan. Pokok pembalasan dampak tidak merugikan lingkungan. Nama dan menjadi sumber ahli tempat STN 15 IKK tanggal 23 September. hasil laporannya, Kita wajib menjaga lingkungan. menjaga lingkungan. Kesimpulannya, Akibat tidak menjaga lingkungan. akibat tidak menjaga lingkungan akan terjadi bencana. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kedua kelompok. Bapak semua ya, anak-anak ibu. Ya, kita sudah tampil, sudah membahas pembelajaran hari ini. Nah, kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Senang enggak? Senang. Iya. Bagian mana yang senang? Yang mana? Semuanya. Kalau Revan apa? Semuanya juga. Sudah paham dengan materi hari ini ya? Sudah paham. Nah, ini kita evaluasi ya. Bekasih evaluasi nanti dikumpulkan. Ya. Oke. Nah, ini waktu 5 menit. Sudah? Ya. Oh, maksudnya ujian. Evaluasi iya. Sudah. Oke. Oh, silang ada. Ya. Silang sembarangan dapat menyebabkan. Ya. Ambil pensilmu, adek. Bilangnya bukan hewan. Sudah selesai evaluasinya ya, Nak ya? Oke, kumpulkan lagi. Oke, ya sudah ya? Ya. Oi, sudah? Oke. Andri sudah? Sudah. Ya. Oke, sudah ya, sudah selesai evaluasinya. Nah, kita mau simpulkan dulu. Kita hari ini belajar apa? Hari ini kita belajar apa, Nak? Kesimpulannya, Menjaga lingkungan adalah kewajiban kita semua. menjaga lingkungan adalah kewajiban kita semua. Kemudian, Agar lingkungan tetap terjaga, tetap bersih, sehingga kita bisa hidup dengan sehat dan agar lingkungan tetap bersih, terjaga, dan nyaman. nyaman. Lalu, Jika kita tidak melaksanakan kewajiban dalam menjaga lingkungan, maka akan berdampak bagi kita. ya jika kita tidak menjaga lingkungan akan berdampak merugikan bagi diri kita dan juga bagi lingkungan. Ya, misalnya apa? Seperti tadi apa? Terjadi banjir, tanah longsor, hutan gundul. Ya. Lalu? Seperti akan terjadinya bencana alam, banjir, tanah longsor. Ya. Pencemaran lingkungan muncul wabak penyakit. Ya, terjadi pencemaran lingkungan, wabak penyakit.
Ya. Lalu selain itu apa lagi? Melakukan wawancara dan membuat laporannya. Kita sudah melakukan wawancara dan membuat laporannya. Lalu Tentang kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan. tentang kesadaran masyarakat menjaga Lingkungan. Iya, apa saja tadi ya? Ada kebiasaan baik dan yang belum baik ya. Kebiasaan baik tadi kita membuang sampah pada tempatnya, kita membersihkan lingkungan, kita menanam pohon. Kebiasaan yang belum baik apa? Membuang sembarangan. Membuang sampah sembarangan, kemudian belum menanam pohon. Ya, sudah pintar-pintar anak ibu ya. Nah, hari ini pembelajaran kita sampai ini. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang cara menjaga dan melestarikan lingkungan. Kemudian dan kita anak-anak membawa karya kolase yang sudah dibuat di rumah ya. Ingat ya, pembelajaran berikutnya kita belajar tentang cara menjaga dan melestarikan lingkungan dan membawa karya kolase yang sudah dibuat di rumah. Nah, ya, oke, sudah dibereskan terlebih dahulu. Sudah selesai semuanya. Ini tadi. Ya. Ini. Oke. Ibu ingatkan, kita dalam masa pandemi ya, kita menjaga kesehatan ya, kita mengikuti protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak ya. Dan juga perlu diingat kita tetap belajar. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita bernyanyi lagu nasional terlebih dahulu. Setelah itu baru kita akan berdoa. Siapa yang mau duduk? Yang oke, dia bentar. Semua anak-anak ibu hebat-hebat ya, berani tampil, hebat-hebat menjawab setiap soal-soal tadi. Ya. Bentar ya. Ya, semuanya berdiri anak-anak. Hah? Udah? Ini dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menunjuk tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Ya, tetap berdiri saja ya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita berdoa. Siapa yang pimpin doa? Tadi doa pembuka siapa ya? Doa penutupnya? Oh, iya. Boleh. Oh, gantian ya nak ya. Tadi sudah membawakan nyanyi pembuka. Sekarang Revan. Ya. Ayo Revan. Sebelum kita pulang, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat siang anak-anak.
menyenangkan dan Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.